Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok teratai yang terdiri dari Siti Nur Hasanah, Eva Yulia, dan Sri Wahyuni. Di sini, kami akan membahas tentang kompetensi dasar guru SD. Sebelumnya, apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri-ciri dari suatu pelajaran. Nah, kompetensi dasar ini terbagi dari 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kedua kompetensi profesional, ketiga kompetensi kepribadian, keempat kompetensi sosial. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, selamat menyaksikan. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah 1. Memahami peserta didik secara mendalam, 2. Merancang pembelajaran, 3. Menciptakan kelas yang kondusif, 4. Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas pada siswa, 5. Tanggap terhadap gangguan. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian adalah: pertama, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma. 2. Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. 3. Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. 5. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Bertindak sesuai dengan norma religius dan perilaku yang diteladani. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Subkompetensi dalam kompetensi sosial adalah: pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 5. Luas bergaul dengan siswa, sejawat, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi kurikulum keilmuan yang mendahului materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Berikut adalah subkompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang dimampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesional lain secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, memanfaatkan TIK dan berkomunikasi dengan pengembangan diri. Keenam, mengenal cara mendalam peserta didik yang hendak dilayani. Berikut kesimpulannya. Jadi, kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu pelajaran. Kompetensi dasar terdiri dari 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua,
kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Yang keempat, kompetensi sosial. Penting bagi guru untuk memiliki keempat kompetensi itu, yaitu untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 kompetensi. Itulah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru SD yang dapat kami sampaikan. Jika ada kelebihan, maka tak lain adalah milik Tuhan, dan jika ada kekurangan, maka mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.